Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istana Thaibah Alfati dari program studi S1 Psikologi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas akhir video mengenai wakaf. Yang pertama ada pengertian wakaf. Menurut bahasa, wakaf adalah berhenti, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan wakaf adalah menghentikan bacaan pada akhir kalimat. Pada prinsipnya, cara mewakafkan bacaan adalah dengan mensukunkan huruf yang akhir. Adapun ketentuan dan kaidah rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf akhir dari sebuah kata disukunkan. Contohnya, kolamun dibaca kolam. Yang kedua, huruf akhir yang didahului huruf bersukun, maka disukunkan keduanya. Contohnya, yang suruna dibaca yang surun. Lalu yang ketiga, jika huruf akhir tanwin fathah, maka tanwinnya hilang diganti dengan mat alif. Contohnya, khobiron dibaca khobiro. Jika huruf dalam satu kata berharokat tanwin fathah, tapi ditutup oleh huruf ya, maka wakaf ya juga dengan memanjangkan bacaan seolah ada mat alif. Contohnya, musamman dibaca musamma. Lalu yang keempat, pada tiap-tiap kalimat yang akhirnya huruf tak marbutoh, wakaf ya dengan mengganti huruf tersebut dengan huruf H. Contohnya, rohmatun dibaca rohmah. Lalu yang kelima ada wakaf isyarah atau wakaf rum, yaitu mewakafkan suatu kalimat yang huruf akhirnya berharokat dan huruf sebelum akhir sukun. Disebut wakaf isyarah karena ketika dibaca hanya berisyarat bahwa huruf itu ada. Contohnya, syahrun dibaca syahr. Lalu kalimat yang huruf akhirnya bertasjid wakafnya dengan mematikan huruf akhir dari kata atau kalimat tersebut. Namun tetap mempergunakan tasjid atau tasjidnya masih terdengar. Contohnya, baina yadayya diwakafkan menjadi baina yaday. Lalu yang terakhir ada kalimat yang ketika diwakafkan ataupun diwasolkan sama saja. Selanjutnya ada macam-macam wakaf. Yang pertama ada wakaf tam. Wakaf tam ini adalah sebuah wakaf pada kalimat yang tidak ada kaitannya antara kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Contohnya, al-muflihun dalam surat Al-Baqarah ayat ke-5. Lalu yang kedua ada wakaf kafi. Yang dimaksud dengan wakaf kafi ialah wakaf pada kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat atau kata sebelumnya atau sesudahnya, namun ada kaitan dari segi makna. Contohnya, la yu'minuna, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6. Kalimat tersebut masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya, yaitu khotamallah berkaitan maknanya dengan alladzina kafaru. Lalu yang ketiga ada wakaf hasan. Wakaf hasan ini adalah wakaf yang sudah sempurna susunan kalimatnya, akan tetapi bila menurut i'rab atau tata bahasa, kalimat tersebut ada kaitannya dengan kalimat sesudah dan sebelumnya. Jenis wakaf ini ada dua macam, yaitu terjadi pada pertengahan ayat, seperti pada kalimat Alhamdulillah. Menurut i'rab, kalimat berikutnya adalah Robbi, kaitannya dengan hubungan kata Allah dan ia menjadi sifat. Lalu terjadi pada akhir ayat, contohnya illal fasikin. Karena allazina yang kuduna ahdallah, ayat berikutnya merupakan sifat atau badal dari kata yang diwakafkan. Lalu yang keempat ada qobih, berarti buruk. Wakaf qobih dinamakan wakaf qobih jika berhenti dari bacaan pada kalimat yang belum sempurna, sehingga bisa menimbulkan pertanyaan apakah tujuan dan makna dari kalimat tersebut. Contohnya al-insana dari kalimat wal asri innal insana lafi husr. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.